Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Liverpool versus Real Madrid. Tren positif kembali ditunjukkan The Reds setelah sebelumnya mampu menang versus Aston Villa dan kini mereka mengalahkan King UCL dengan skor tipis 1-0. Laga dengan intensitas tinggi pun tak terelakkan. Xabi Alonso yang menyuntikkan permainan high pressing dibalas oleh Arne Slot yang sebetulnya kehilangan intensitas dalam beberapa laga terakhir. Hasilnya, Liverpool beberapa kali mengancam gawang sang tamu, namun kegemilangan Courtois di depan gawang akhirnya mampu ditaklukkan McAllister dengan headingnya. Madrid pun kesulitan menembus pertahanan sang tuan rumah, bahkan Vinicius harus bersusah payah melawan Bradley di area kanan. Skor 1-0 pun bertahan hingga peluit akhir dibunyikan dan Real Madrid harus mengakui keunggulan Liverpool kali ini. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Arne Slot tetap turun dengan pakem 4-2-3-1. Double pivot diisi Gravenberch serta McAllister. Bek kanan diisi Bradley dan kiri Robertson. Wirtz diplot di sayap kiri, Szoboszlai di belakang Ekitike. Sementara Real Madrid turun dengan 4-1-4-1. Skema yang sama digunakan kala mengalahkan Barcelona. Tchouaméni di atas kertas sebagai single pivot, Camavinga sebagai defensive winger, dan Valverde mengisi pos fullback kanan. Arda Güler dan Bellingham menopang Mbappe di depan. PPDA adalah statistik untuk menghitung jumlah umpan ketika dipres, dan di laga ini kedua tim menampilkan angka yang kecil, menandakan pressing yang dilakukan sangat tinggi sehingga umpan-umpan yang dilakukan saat build up jumlahnya kecil. Di awal laga, langsung terlihat bagaimana anak asuh Arne Slot berkomitmen untuk bermain dengan pressing tinggi. Mereka start dengan 6 pemain sebagai presser utama. Tidak langsung press, namun menutup progresi lewat tengah dulu. Salah dan Wirtz yang diplot sebagai winger merapat. Szoboszlai dan Ekitike di depan, ditopang McAllister dan Gravenberch. Real Madrid terlihat juga build up dengan shape 4 back serta 2-3 gelandang yang turun. Trigger press Liverpool akan jalan ketika bola dialirkan ke fullback atau sayap. Di sini, Wirtz press naik diikuti Robertson yang marking Camavinga. Kembali terlihat press yang dilakukan di sayap. Salah press Carreras, Bradley intercept Vini. Namun di sini, second ball jatuh ke pemain Madrid dan segera dilakukan serangan transisi lewat sisi kiri. Namun, cutback Vini berhasil dipotong dan serangan gagal. Serangan transisi seperti tadi jadi cara Real Madrid hasilkan peluang. Diawali perebutan bola yang dimenangkan oleh Bellingham, diteruskan ke Mbappe, lanjut ke sayap. Di sayap, Vini berikan cutback yang dikombinasikan antar 3 pemain ini, namun tendangan masih melebar. Cutback seperti 2 peluang tadi juga jadi cara Madrid kreasikan peluang. Diawali Vini yang lakukan penetrasi dari sayap serta menarik backline bertahan lebih dalam. Space di kotak penalti dimanfaatkan Arda Güler untuk terima cutback, namun sepakan tepat ke pelukan kiper. Sementara Liverpool menggunakan high pressing untuk menciptakan peluang. Perebutan bola ketika build up ini menyulitkan Madrid dalam membangun serangan, sekaligus membuat mereka bisa kehilangan bola di area dekat gawang. Peluang pertama Liverpool didapatkan sesaat setelah kehilangan bola di depan dan langsung lakukan press terhadap Huijsen. Wirtz memenangkan bola, lalu sodorkan ke Szoboszlai, dilanjutkan umpan ke McAllister yang datang dari lini kedua. Namun sepakannya masih melebar. Liverpool build up dengan shape yang sama, yaitu 4 back dan 2 gelandang di belakang. Mereka juga menghadapi high press El Real, namun pendekatannya lebih direct. Terlihat shape awal 1-4-2 di belakang, namun bola langsung dikirimkan ke depan, tepatnya Mohamed Salah. Terlihat ruang antar lini Madrid terbuka karena gelandangnya press ke depan.
yang kemudian diekspos Bradley dari belakang. Ia lakukan penetrasi namun dilanggar. Cara yang sama digunakan di peluang emas pada laga ini. Mamardashvili langsung kirimkan long pass ke Salah dan terjadi chaos yang membuat bola jatuh ke belakang lini. Wirtz mengambil bola tersebut dan kirimkan cross datar ke Szoboszlai. Peluang emas ini berhasil digagalkan Courtois. Tidak hanya 1-2 kali, serangan direct ini membuat pertahanan kalang kabut. Long pass diteruskan Ekitike ke Szoboszlai yang melakukan operan dengan Wirtz. Ia lalu mengirimkan tendangan keras khasnya yang kembali digagalkan Courtois. Sepakan jarak jauh seperti yang dilakukan Liverpool ini tidak dilakukan Real Madrid. Taktik ini bisa jadi jawaban atas menumpuknya pertahanan di belakang yang sulit ditembus. Walau ujungnya belum berhasil, namun cukup menyulitkan penjaga gawang. Modern ini, taktik bertahan dengan banyak pemain sungguh menyulitkan. Selain menggunakan long shot, set piece adalah jawabannya, dan hal ini juga tidak dilakukan oleh Xabi Alonso. Kembali peluang emas Liverpool yang digagalkan Courtois lewat set piece yang diflik ke belakang dan ditanduk Van Dijk, namun ditepis dengan brilian. Tidak hanya satu ini saja, berurutan set piece dengan skema berbeda menghasilkan peluang. Kali ini bola dilengkungkan keluar ke tiang jauh di mana Ekitike berhasil menanduk, namun kembali ditepis Courtois. Di momen ini ia pun kembali bebas, namun headingnya tidak tepat sasaran. Liverpool berhasil mencetak gol satu-satunya dari kemampuannya memanfaatkan fase bola mati ini. Diawali dengan mengambil posisi offside dengan tujuan lepas dari marker lawan. Celakanya pemain Madrid tidak fokus ke tiga pemain ini sehingga McAllister yang justru bertubuh kecil bebas. Ia menanduk dengan tajam yang kali ini tidak mampu ditepis Courtois. Salah satu kesulitan yang dialami Real Madrid adalah serangan balik mereka yang tumpul. Hal ini diakibatnya cepatnya recovery atau kembali ke shape bertahan yang dilakukan oleh Liverpool saat terkena counter attack, di mana terlihat Mo Salah juga terlibat. Rest defense atau shape bertahan Liverpool di belakang cukup terjaga ketika transisi, di mana terlihat masih ada 4 pemain turun saat terkena counter. Mereka juga bertahan cukup rapat dan bisa berubah menjadi 5 back low block saat Gravenberch turun untuk menutup half space. Selain bertahan secara organisasi seperti di atas, bertahan secara individu pun Liverpool cukup tangguh. Paling menarik tentu adalah duel antara Vinicius versus Bradley, di mana sejak awal laga kedua pemain ini berduel dengan intens. Namun ada beberapa poin menarik yang bisa kita contoh dari cara bertahan Bradley. Ia terlihat cukup tenang dan tidak sekali ambil saat berhadapan dengan pemain Brasil ini. Bahkan pada momen ini, ia tidak menyentuh bola sama sekali dan melakukan screening dengan cerdik. Saat kalah cepat pun, Bradley mampu men-tackle dengan bersih. Pasca laga, Arne Slot berkomentar jika ia menginstruksikan untuk menjaga dua nama besar Madrid, yaitu Vinicius dan Mbappe, yang keduanya berkontribusi terhadap 24 dari 26 gol Madrid di La Liga. Dan menurut dia, timnya sudah bertahan dengan bagus, baik itu high press dan low block, di mana ini menyulitkan Madrid dalam menciptakan peluang. King UCL hanya mampu menciptakan XG 0,45.